Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Ariana Putri dari kelas MPIB. Dalam video ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi psikologi umum sebagai pemenuhan tugas UAS. Yang pertama adalah tentang konsep dasar perkembangan manusia. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi di sepanjang kehidupan manusia, bersifat kuantitatif. Perubahan tersebut adalah yang pertama perubahan fisik, meliputi perubahan pada sisi biologis individu, antara lain perubahan hormonal, tinggi dan berat badan, otak, kemampuan motorik, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan kognitif, meliputi perubahan pola pikir, kecerdasan, dan bahasa individu. Yang ketiga, perubahan emosional, meliputi hubungan dengan orang lain, emosi, dan kepribadian. Perubahan memiliki puncak dan akan mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia, seperti tinggi dan berat badan, tumbuhnya rambut, gigi, kuku, dan lain-lain. Kematangan merupakan hasil dari proses perkembangan dan pertumbuhan. Kematangan biologis terkait dengan jaringan tubuh, kelenjar, syaraf, dan lain-lain. Yang kedua, kematangan psikologis terkait dengan pola pikir, emosi, dorongan, motivasi, dan lain-lain. Dua hal yang berpengaruh dalam proses perkembangan yakni yang pertama natur atau sifat bawaan, merupakan warisan biologis atau gen individu dari orang tua. Yang kedua, nurtur atau bentukan, merupakan lingkungan dan pengalaman sosial individu. Kedua pengalaman awal dan akhir penting dan memberi kontribusi signifikan dalam proses perkembangan. Dalam mengatasi pengalaman negatif dalam hidup perlu resiliensi, yakni kemampuan dalam menghadapi tantangan hidup atau masa sulit. Materi selanjutnya adalah perkembangan masa kanak-kanak awal atau usia prasekolah, masa prenatal hingga masa kanak-kanak. Masa prenatal dimulai sejak masa pembuahan hingga kelahiran. Masa infansi dimulai sejak masa kelahiran hingga masa-masa anak belajar berjalan. Masa kanak-kanak dimulai sejak masa toddler hingga remaja. Perkembangan fisik dan kognitif masa kanak-kanak awal. Yang pertama, perubahan fisik. Kedua, perubahan kognitif. Ketiga, perkembangan bahasa. Dan yang keempat, pendidikan masa kanak-kanak awal. Perkembangan sosio-emosi masa kanak-kanak awal. Tahap ini, anak memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki hak. Mereka mulai menemukan orang yang dia harapkan untuk menjadi nantinya. Perkembangan moral masa kanak-kanak awal. Perkembangan moral mencakup yang pertama moral feeling, terkait perasaan cemas dan bersalah. Dan yang kedua, moral reasoning. Tahap pertama, 4-7 tahun, anak menampilkan moralitas yang heteronom. Tahap kedua, 7 hingga 10 tahun. Anak-anak berada dalam masa transisi yang menunjukkan beberapa fitur tahap pertama, penalaran moral, dan beberapa tahap-tahap kedua. Yang ketiga, moral behavior, berfokus pada perilaku moral daripada pertimbangan moral. Pendidikan pada masa kanak-kanak awal. Variasi pendidikan masa kanak-kanak awal. Hal ini terkait model-model pembelajaran, strategi yang tepat, media yang digunakan, dan lain-lain. Pendidikan untuk ranah disabilitas. Perlunya pendidikan khusus pada masa kanak-kanak awal agar mengalami gangguan dapat segera diberikan bantuan yang tepat dan dapat melalui tahap perkembangan selanjutnya dengan baik. Materi selanjutnya adalah tentang perkembangan masa kanak-kanak tengah dan akhir atau usia sekolah dasar. Pertumbuhan anak rata-rata 7,6 cm dan berat badan 1,8 hingga 3,2 kg per tahun. Selain otak, motorik pada masa ini jauh lebih halus dan lebih terkoordinasi dengan baik. Anak memasuki tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Keterampilan pemrosesan informasi, memori, dan bahasa anak meningkat. Kosakata anak meningkat dari 1.400 pada usia 6 tahun menjadi 4.000 pada usia 11 tahun. Kesadaran metalinguistik meningkat. Anak mampu mencerna kata dan kalimat kompleks. Hal terpenting dalam perkembangan sosio-emosi pada masa ini adalah pemahaman diri. Anak mempunyai perspektif pada orang lain, memahami pikiran, perasaan orang lain. Anak di bawah 10 tahun memiliki moral atau heteronom. Keluarga sebagai pendukung pendidikan mendorong anak berprestasi dan bersosialisasi. Sekolah untuk belajar bersosialisasi, mengadopsi standar dan membentuk rasa percaya diri.
teman sebaya sebagai tempat belajar berinteraksi positif dan menyelesaikan konflik. Permasalahan pada masa ini terkait dengan adaptasi sosial, akademik, dan pengembangan diri. Selanjutnya adalah tentang perkembangan masa remaja. Perubahan fisik remaja terkait 3 hal, yakni pubertas, otak, dan seksualitas. Remaja pada tahap operasional formal dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis. Pada tahap ini, remaja berupaya untuk memahami diri dan menemukan identitas mereka. Keluarga memiliki fungsi monitoring, kebebasan kasih sayang, serta penanaman nilai. Sekolah merupakan tempat untuk belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan potensi. Masalah remaja adalah kenakalan remaja, depresi, masalah sekolah, dan bunuh diri. Tahap perkembangan masa dewasa awal. Dewasa awal, masa transisi dari remaja menuju dewasa terjadi sekitar usia 18 hingga 25 tahun. Masa ini merupakan masa eksplorasi diri, termasuk dalam hal cinta dan karir, namun juga sekaligus masa ketidakstabilan dalam hal tersebut. Perkembangan sosio-emosi dewasa awal. Temperamen dewasa awal tergantung pada konteks dan pengalaman individu yang masing-masing berbeda satu sama lain. Persahabatan pada masa dewasa awal lebih penting dalam emotional support. Perbedaan fokus antara laki-laki dan perempuan. Perempuan fokus pada hubungan, sedangkan laki-laki fokus pada mengembangkan hubungan dengan orang lain. Gaya hidup pada masa dewasa awal. Karakteristik gaya hidup dewasa awal. Single atau lajang, tinggal bersama, bercerai, menikah kembali atau remarried, gay atau lesbian. Menjadi lajang bisa menjadi pilihan atau memang kondisi seseorang yang demikian. Tinggal bersama atau kohabitasi, yakni seorang pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Di negara barat, hal ini lumrah terjadi. Gangguan psikologis, yakni gangguan mental yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku. Gangguan psikologis bisa disembuhkan dengan catatan tetap dilakukan perawatan lebih lanjut, kecuali yang sifatnya genetis. Beberapa gangguan psikologis bisa dideteksi pada masa kanak-kanak seperti autis, Down syndrome, ADHD, tunagrahita, kesulitan belajar spesifik, dan lain-lain. Beberapa gangguan yang terjadi pada masa remaja antara lain depresi, kecemasan, skizofrenia, gangguan makan, gangguan tidur, dan lain-lain. Gangguan yang dialami pada masa-masa sebelumnya dapat berlanjut hingga dewasa, misal autis, Down syndrome, kecemasan, depresi, fobia, skizofrenia, dan lain-lain. Beberapa gangguan lain yang terjadi pada masa dewasa antara lain gangguan kepribadian, penurunan fungsi kognitif seperti Alzheimer, dementia, dan lain-lain. Dan selanjutnya, materi tentang motivasi dan emosi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Seseorang termotivasi karena pola biologis bawaan yang tidak dipelajari. Motivasi intrinsik merupakan faktor eksternal seperti adanya hukuman dan imbalan. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang mempengaruhi fisiologis, pengalaman, dan ekspresi. Faktor yang mempengaruhi emosi, yakni biologis, kognitif, behavioral, sosiokultural. Terdapat dua dimensi utama dalam pengalaman emosional, yakni perasaan positif seperti bahagia, rasa puas, tertarik, senang, cinta, dan lain-lain. Yang kedua, perasaan negatif seperti rasa marah, bersalah, sedih, iri, cemburu, dan lain-lain. Emosi positif dapat berperan dalam kesejahteraan dengan berfokus pada kelebihan kita. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.